Oke guys, jadi ini ada postingan dari netizen Only News. Mahfud MD bukan kelas ecek-ecek, pendidikan S3 dokter, pernah menjadi menteri, pernah menjabat rektor, anggota DPR, ketua MK. Mengapa Anda, Rahman, bilang beliau sebagai orang gagal? Gagalnya di mana? Baru jadi anggota DPR saja semuanya minta ampun. Lalu ini juga ada tweetan netizen dari Bibi Sweet. Masa orang sekelas Prof Mahfud MD dibilang orang gagal? Rahman, lihat nih prestasi Profesor Mahfud MD, bandingkan dengan prestasi lu. Ini guys. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Tuna Terupdate. Nah, kan cukup mengejutkan sekali setelah menyebut Mahfud MD orang gagal. Tak disangka Habibur Rahman malah langsung kena hujat oleh netizen guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Muncul satu gagasan yang sangat-sangat mengejutkan dan sulit untuk kita percaya. Tapi gagasan ini muncul langsung dari Presiden Prabowo itu sendiri terkait pengampunan atau memaafkan koruptor. Jadi ini sudah direspon secara serius oleh beberapa orang menteri bahwa ini bisa saja dilakukan lewat amnesti ataupun abolisi. Dan ini menarik perhatian banyak orang sampai kemudian seorang Pak Mahfud MD itu ikut berkomentar dan mengkritik terkait gagasan mengampuni koruptor yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan gara-gara Pak Mahfud MD mengkritik bahwa ini seharusnya tidak disampaikan, seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah atau negara, ini Habibur Rahman, salah seorang elit Partai Gerindra di DPR sana, kemudian menyampaikan jawaban kepada Pak Mahfud MD dengan jawaban yang sangat-sangat luar biasa menyerang pribadi Pak Mahfud. Habibur Rahman bilang, pernyataan umum seorang pemimpin, pemerintah maupun negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan hal ikhwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Dia sendiri menilai dia gagal dalam 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberikan skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD? Kata Habibur Rahman. Jawaban dari Habibur Rahman ini terus terang agak mengejutkan saya gitu, karena sebagai seorang tokoh, seorang elit Partai Gerindra dan anggota dewan yang terhormat, seharusnya menanggapi argumentasi atau kritikan yang muncul dari masyarakat termasuk oleh Pak Mahfud MD itu seharusnya dijawab dengan jawaban yang benar gitu, bukan kemudian menyerang pribadi orang yang mengkritiknya. Jadi ketika Habibur Rahman bilang bahwa Pak Mahfud ini adalah orang yang gagal, itu kan ya nyerang pribadi. Sehingga perdebatan soal ide atau gagasan mengampuni koruptor dengan amnesti ataupun abolisi itu menjadi tidak relevan lagi jadinya gitu. Jadi dikesampingkan, hanya terfokus kepada sosok Pak Mahfud MD-nya yang kemudian dinilai gagal. Padahal kritiknya itu benar gitu. Masa koruptor mau diampuni? Nah, harusnya Habibur Rahman ya jawab dong gitu ya. Atau misalkan tidak setuju atau misalkan setuju, ya jawablah dengan jawaban-jawaban yang alasan masuk akal, opini yang seimbang gitu, bukan kemudian menyerang pribadinya. Gagasan soal mengampuni koruptor ini kan ya memang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu sendiri dan sudah direspon secara serius kok sama beberapa orang menterinya. Jadi ini bukan omong kosong, ini bukan omong-omong gitu. Ini adalah satu isu atau ide yang muncul dari Presiden Prabowo Subianto atau Ketua Umum Partai Gerindra. Ya kalau memang pihak Habibur Rahman ini setuju, ya silahkan dukung. Kalau nggak setuju, ya silahkan ikut meluruskan seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD gitu. Kalau dia memang tidak setuju gitu. Tapi kalau memang dia setuju dan memang koruptor mau diampuni, ya silahkan gitu, bikin kajian, bikin argumen atau alasan-alasan yang masuk akal, bukan kemudian menyerang pribadi seorang Mahfud MD. Ya. Kalau menyerang pribadi seperti ini, permasalahan aslinya kan jadi nggak jelas gitu. Jadi nggak dibahas sama sekali karena berfokus kepada menyerang pribadi. Jadi ya jawab sajalah gitu, karena apapun kritik yang disampaikan oleh Mahfud MD ini adalah kritik yang benar, yang memang mewakili jutaan masyarakat Indonesia yang tidak setuju kalau kemudian ada program pengampunan koruptor. Meskipun itu memang bisa dilakukan oleh pemerintah atau Presiden Prabowo gitu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman ini menjadi satu contoh atau gaya politik yang tidak sesuai dengan zamannya seperti sekarang. Dan karena
Pak Mahfud MD ini dibilang orang gagal sama Habibur Rahman. Nah, Pak Mahfud MD ketika ditanya sama wartawan terkait jawaban dari Habibur Rahman, Pak Mahfud bilang ya saya tidak tertarik untuk mengomentari, menanggapi. Gak tertarik karena ya kami sebagai sesama seorang santri memang ya kita diajarkan untuk tidak menjawab untuk tidak merespon orang-orang bodoh gitu ya. Ya tarkul jawabi alal jahili jawabun. Jadi jawaban terbaik kepada orang bodoh adalah tidak menanggapinya. Ya, tapi karena Pak Mahfud ini tidak mau menanggapinya gitu ya. Saya rasanya pengen mewakili. Ya meskipun sebenarnya saya juga nggak pengen menanggapi, tapi kan ini isu menjadi satu isu yang sudah dibicarakan oleh banyak orang, beritanya sudah ada di mana-mana, sehingga saya merasa perlu untuk merespon Habibur Rahman gitu ya. Meskipun mungkin Pak Mahfud nggak setuju ketika wakili, nggak apa-apa. Saya hanya ini mewakili sebagai rakyat, orang yang pro terhadap Pak Mahfud MD. Jadi ketika Habibur Rahman mengatakan bahwa Pak Mahfud adalah orang yang gagal karena dalam satu kesempatan di debat Capres lalu Pak Mahfud menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia itu ya nilainya 5 dari 10 dianggap kemudian ya buruk atau jelek. Ini kan ya memang itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud di debat Capres lalu. Tapi itu tidak bisa kemudian dijadikan satu acuan bahwa Pak Mahfud MD mengakui bahwa dirinya adalah orang yang gagal ketika menjadi Menko Polhukam. Karena pertanyaannya kan penegakan hukum, bukan soal Menko Polhukam. Memang salah satu tugas untuk penegakan hukum di Indonesia itu ya dilakukan oleh Menko Polhukam. Tapi bukan satu-satunya, ada banyak pihak, institusi atau orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum di Indonesia. Menko Polhukam hanya salah satunya saja gitu. Jadi ketika Pak Mahfud menilai 5 terkait penegakan hukum di Indonesia, itu bukan menilai Menko Polhukam gitu, karena yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia kan ada banyak gitu. Dan yang banyak itulah yang kemudian nilainya 5, termasuk ya Menko Polhukam, karena kalau digabung ya semua orang yang terlibat dalam penegakan hukum ya nilainya 5. Dan nilai 5 ini bagi saya ya masuk akal gitu, wajar-wajar juga gitu, karena kalau kita mengingat beberapa kasus yang terjadi sebelumnya, seperti misalkan ada kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, judi online, itu kan adalah kasus-kasus besar yang melibatkan banyak sekali penegak hukum yang ternyata di belakangan itu kemudian terlihat salah-salah menanggapi. Jadi ya kalau nilainya 5 itu ya nilai yang sangat-sangat netral gitu ya. Pak Mahfud itu tidak emosional ketika menilai 5. Kalau ditanya kepada masyarakat gitu ya, penegakan hukum di Indonesia seperti apa? Kalau berkaca kepada kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, terus kemudian judi online di Indonesia, jangan-jangan rakyat menilainya di bawah 5. Bisa 4 bahkan 2, atau jangan-jangan sebagian orang menilai 0 terkait penegakan hukum di Indonesia. Jadi ya lucu kalau kemudian seorang anggota DPR ya elit Partai Gerindra yang menjadi bagian dari penguasa hari ini tidak bisa merespon secara secara benar, tidak mampu berargumen dan menyampaikan pendapatnya kepada halayak umum. Ini kan ditonton sama semua orang gitu. Ketika Habibur Rahman menyerang Mahfud MD, dia kan menunjukkan bahwa dirinya itu yang memang nggak bisa menyampaikan pendapat apa-apa. Kalau dia tidak mau berargumentasi, tidak mau menyampaikan pendapat, tidak mau menjawab, ya sudah, jangan jawab sekalian. Bukan kemudian menyerang Pak Mahfud MD. Karena dengan menilai Pak Mahfud sebagai orang yang gagal, katanya, merujuk kepada pernyataan Pak Mahfud ketika debat Cawapres yang memberikan nilai 5 kepada penegakan hukum yang ada di Indonesia. Ini kan menunjukkan bahwa Habibur Rahman ini tidak paham terkait apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan penegakan hukum yang ada di Indonesia, bahwa yang namanya penegakan hukum tidak hanya terfokus kepada Menko Polhukam. Jadi ya itulah cerita seorang Habibur Rahman yang menganggap Profesor Mahfud MD adalah orang yang gagal, dan saya yakin ada banyak orang yang tidak sependapat dan tidak sepaham dengan Habibur Rahman. Oke, jadi ini ada berita dari kompas.com yang berjudul Respon Mahfud MD disebut kurang gagal oleh Habibur Rahman.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD ogah menanggapi pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang menyebutnya orang gagal. Habibur Rahman menyebut Mahfud sebagai orang gagal ketika merespon kritik Mahfud terkait wacana denda damai untuk koruptor. Tidak berniat menanggapi ujar Mahfud MD kepada Kompas. Menurut Mahfud, masyarakat sudah memberikan tanggapan atas pernyataan Habibur Rahman itu. Kan sudah ditanggapi oleh masyarakat, kata Mahfud MD. Di jagat media sosial memang banyak warganet yang mempersoalkan ucapan Habibur Rahman soal Mahfud yang ia sebut sebagai orang gagal. Sebagian warganet mempertanyakan pencapaian Habibur Rahman sehingga menilai Mahfud MD sebagai orang gagal. Oh, ini yang ngata-ngatain Pak Mahfud tentang korupsi ya, tulis salah satu seorang pengguna Instagram @ev di kolom komentar akun Instagram Habibur Rahman. Kesini gara-gara dia ngatain Mahfud MD orang gagal, apa dia lebih berprestasi dari Pak Mahfud? Kadang orang kalau berkuasa bisa berbalik 180 derajat, tulis pengguna lain dengan akun @ad. Jadi itu tadi guys, bagaimana respon warganet dan masyarakat soal Pak Mahfud MD dibilang gagal oleh sosok anggota DPR Habibur Rahman. Melihat para masyarakat itu geram dengan apa yang disampaikan kepada Pak Mahfud MD. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini, tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.